Tak ada yang menyangka, ketika para dokter terbaik Jepang angkat tangan, harapan terakhir datang dari seorang TKI yang bahkan bukan dokter. Saksikan sampai akhir bagaimana lantunan Al-Fatihah menjadi kunci kesembuhan. Jika kisah ini membuatmu semakin yakin akan kekuatan doa, jangan lupa dukung dengan like agar semakin banyak yang percaya pada mukjizat Allah. Tokyo malam itu diguyur hujan. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan dengan lampu neon yang memantul di jalanan basah. Di lantai paling atas sebuah gedung kaca, ruang rapat megah terasa hening mencekam. Semua direksi menatap layar proyektor yang menampilkan grafik menurun drastis. Keuntungan perusahaan mereka jatuh bebas sejak 1 bulan terakhir. Kita tidak bisa terus begini. Kita butuh dia kembali. Suara seorang direktur memecah keheningan. Jika CEO tidak bisa hadir minggu depan, rapat dengan investor harus dibatalkan. Tambah yang lain, gelisah. Di balik dinding kaca, Haruka, CEO muda yang selama ini jadi ikon perusahaan, terbaring di kursi roda, tubuhnya tampak rapuh, wajah pucat. Ia baru berusia 28 tahun, tapi penyakit misterius membuatnya tak mampu berdiri tanpa bantuan. Di balik tatapan matanya yang tegas, ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Beberapa minggu lalu, Haruka pingsan di tengah presentasi penting. Sejak itu, tubuhnya terus melemah. Dokter-dokter terbaik Jepang sudah dikerahkan, dari profesor ternama hingga spesialis penyakit langka. Hasil tes selalu menunjukkan hal aneh. Jantungnya sehat, paru-parunya normal, otaknya bersih. Secara medis ia seharusnya baik-baik saja, namun setiap hari kekuatannya terkuras. Di rumah sakit mewah, suara mesin monitor berbunyi pelan, memberi tanda bahwa Haruka masih hidup. Ibunya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya yang dingin. Haruka, bertahanlah. Dokter bilang mereka akan coba pengobatan baru besok. Suaranya bergetar, namun Haruka hanya tersenyum tipis. Berapa lama lagi, Mama? Semua terapi sudah dicoba, semua obat sudah kuminum, tapi tubuhku tetap seperti ini. Matanya berkaca-kaca. Ibunya tak sanggup menjawab, hanya menunduk dan menahan tangis. Media mulai ramai memberitakan kondisi CEO muda yang sakit misterius. Artikel-artikel dengan judul sensasional menyebar di internet. Haruka Takahashi, sang ratu bisnis, kritis. Investor resah, harga saham menurun, dan ribuan karyawan khawatir akan masa depan perusahaan. Di sisi lain, ayah Haruka yang terkenal dingin mulai menunjukkan kegelisahan. Di ruang kerjanya ia memanggil semua dokter. Saya tidak peduli berapa biayanya. Cari cara apapun untuk menyembuhkan putri saya. Panggil dokter dari luar negeri kalau perlu. Suaranya meninggi. Para dokter hanya bisa saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berkata dengan hati-hati, "Kami sudah menghubungi rekan di Amerika dan Eropa. Tapi kasus ini terlalu unik. Tidak ada referensi yang cocok." Kemarahan ayah Haruka meledak. Ia menendang kursinya. "Jangan bicara begitu. Putri saya tidak boleh mati." Malam semakin larut. Hujan berhenti, meninggalkan udara dingin menusuk. Haruka menatap keluar jendela dari kamarnya di rumah sakit. Ia melihat langit Tokyo yang gelap tanpa bintang. Ada rasa hampa di dadanya. Selama ini ia percaya bahwa teknologi bisa menyelesaikan segalanya. Namun kini ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, ia mendengar perawat berbisik di luar kamar. Besok ada perawat baru dari luar negeri yang akan datang membantu. Haruka hanya menghela napas. Perawat baru? Untuk apa? Semua perawat di sini pun tidak bisa membuatku sembuh. Gumamnya lirih. Namun jauh di dalam hati kecilnya, ada rasa penasaran. Ia merasa seperti akan bertemu seseorang yang akan mengubah segalanya. Sebelum memejamkan mata malam itu, Haruka berbisik pada dirinya sendiri. Jika besok aku masih hidup, mungkin aku akan mendengarkan siapapun yang datang. Siapapun. Matahari pagi menyinari kota Tokyo dengan cahaya pucat. Di lantai rumah sakit, udara terasa dingin dan menekan. Haruka terbangun dari tidur dengan mata sembab. Malam sebelumnya ia bermimpi dirinya berjalan di lorong panjang, sendirian, tanpa ujung. Seolah seluruh dunia menjauh darinya.
Ibunya masuk membawa sarapan yang disiapkan khusus oleh koki pribadi. Namun Haruka hanya menggeleng. "Aku tidak lapar," katanya pelan. "Haruka, kamu harus makan. Tubuhmu semakin lemah kalau tidak ada tenaga." Ibunya memohon, hampir menangis. Haruka menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Apa gunanya, Mama? Setiap hari aku merasa hidupku hanya dipanjangkan sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu untuk apa aku harus bertahan." Ucapan itu membuat ibunya terdiam. Rasa sakit di dada sang ibu semakin berat. Melihat putrinya yang dulu ceria kini hampir menyerah. Di ruang rapat rumah sakit, para dokter berdiskusi dengan wajah tegang. "Kita sudah mencoba hampir semua metode pengobatan konvensional. Hasilnya nihil," kata dokter kepala. "Apakah kita harus mempertimbangkan perawatan paliatif?" tanya salah satu dokter dengan suara rendah. Ucapan itu membuat ayah Haruka marah besar. "Tidak, jangan bicara seolah kalian sudah menyerah. Panggil siapapun yang bisa membantu, bahkan kalau itu bukan dokter sekalipun." Suaranya menggema di ruangan. Keputusan itu membuat manajer rumah tangga keluarga Takahashi bergerak cepat. Mereka menghubungi agen penyedia tenaga kerja internasional untuk mencari perawat pribadi baru, seseorang yang bisa menjaga Haruka setiap hari. "Kita butuh seseorang yang sabar, yang bisa bertahan menghadapi suasana rumah yang berat," kata ibunya dengan suara lirih. Sore harinya, Haruka duduk di kursi roda di balkon rumah sakit, memandangi langit yang mulai mendung. Angin dingin berhembus, membuat rambutnya terurai. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh, campuran putus asa dan sedikit rasa penasaran. Entah kenapa, ia terus memikirkan kabar tentang perawat baru yang akan datang besok. Malam pun tiba. Haruka tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar yang putih, mendengar suara detak mesin monitor di samping tempat tidurnya. Di kepalanya, ia mengingat masa-masa sebelum sakit, presentasi besar di hadapan ratusan orang, tepuk tangan meriah dari para karyawan, dan rasa percaya diri yang dulu membuatnya seolah kebal terhadap kegagalan. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh. Ia berbisik lirih, "Kalau memang ada sesuatu yang bisa menyelamatkanku, tunjukkan padaku. Aku tidak ingin mati seperti ini." Air mata mengalir tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Semua kekuatan, semua uang, semua teknologi yang ia percayai tak bisa menyentuh penderitaan yang merenggut tubuhnya. Di saat itulah, ada secercah harapan yang aneh, seakan-akan semesta sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Keesokan paginya, suasana rumah sakit sedikit berbeda. Para perawat tampak menyiapkan sesuatu. Ibunya masuk dengan raut wajah yang lebih lembut. "Haruka, hari ini perawat baru akan datang. Setidaknya kamu tidak akan sendirian lagi." Haruka hanya mengangguk pelan. "Aku ingin melihatnya dulu," katanya singkat. Saat matahari naik sedikit lebih tinggi, langkah kaki terdengar di koridor. Suara koper kecil yang diseret, suara sandal yang sederhana. Seorang gadis muda dengan wajah lembut masuk membawa senyum. Rambutnya disanggul rapi, pakaian sederhana namun bersih, dan di matanya ada sorot ketulusan yang jarang terlihat di kota sebesar ini. Udara pagi di rumah sakit terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela, mengenai wajah Haruka yang duduk lemah di kursi roda. Ia menatap pintu dengan hati berdebar aneh. Kemarin ia merasa hampir menyerah, tapi hari ini ia penasaran. Pintu kamar perlahan diketuk. Ibunya masuk, diikuti seorang gadis muda yang membawa tas sederhana. Gadis itu tampak sedikit gugup, namun matanya memancarkan ketenangan yang menyejukkan. "Haruka, ini Aisyah," kata ibunya pelan. "Dia berasal dari Indonesia. Dia akan membantu menjaga dan menemanimu." Haruka menatap Aisyah dari kepala sampai kaki. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Pakaian sederhana, wajah polos, kulit sedikit kecoklatan karena terbiasa bekerja di luar negeri. Namun ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Haruka sulit berpaling. "Selamat pagi, Nona Haruka," ucap Aisyah dalam bahasa Jepang yang terdengar kaku tapi jelas. Ia membungkuk sopan. Haruka mengangkat alis, sedikit heran. "Bahasamu lumayan.
Jawabnya dingin. Tapi aku tidak butuh teman bicara. Aku hanya ingin tenang. Ucapan itu membuat suasana hening. Aisyah menunduk. Namun senyumnya tidak hilang. Saya mengerti. Saya akan membantu sebisanya tanpa mengganggu. Hari itu Aisyah mulai bekerja. Ia merapikan kamar Haruka dengan lembut, mengganti bunga di vas, membersihkan meja, menyapu lantai dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara bising. Haruka memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini, tidak tergesa-gesa, tidak banyak bicara, tapi selalu memperlakukan barang-barang di kamar dengan penuh penghargaan, seolah kamar itu rumahnya sendiri. Saat makan siang, Aisyah membantu Haruka memegang sendok. Saya bisa sendiri, protes Haruka pelan, tapi tangannya bergetar. Saya percaya Nona bisa, tapi izinkan saya membantu sedikit saja, kata Aisyah lembut. Sentuhan tangannya hangat, tidak kaku seperti perawat-perawat sebelumnya. Haruka mendadak merasa ingin menangis. Padahal ia biasanya benci dikasihani. Sore hari, Aisyah duduk di kursi dekat jendela sambil melipat pakaian Haruka. Di sela pekerjaannya, ia bersenandung pelan, lantunan lembut yang terdengar seperti doa. Haruka memperhatikan. Apa yang kamu nyanyikan? Tanyanya tiba-tiba. Aisyah tersenyum kecil. Bukan lagu, Nona. Ini doa yang biasa saya baca untuk menenangkan hati. Doa. Haruka mengerutkan kening. Kau percaya doa bisa membuat sesuatu berubah? Ya, jawab Aisyah tanpa ragu. Saya percaya semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Doa membuat hati kita kuat, dan kadang, membuka jalan yang tidak kita sangka. Haruka terdiam. Kata-kata itu menimbulkan rasa asing di dadanya. Selama ini ia mengandalkan logika, sains, dan kerja keras. Tapi sekarang ia duduk di kursi roda, tak berdaya, dan mendengar seorang gadis sederhana bicara tentang doa seolah itu sesuatu yang nyata. Malam itu Haruka tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, teringat suara lembut Aisyah. Ada rasa hangat yang ia belum pernah rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak ia jatuh sakit, ia tidak merasa sepenuhnya sendirian. Keesokan harinya, Haruka meminta Aisyah menemaninya di balkon rumah sakit. Kamu tidak seperti perawat lainnya, katanya tiba-tiba. Saya bukan perawat, jawab Aisyah jujur. Saya hanya pekerja. Tapi saya akan merawat Nona sebaik yang saya bisa. Haruka menatapnya lama. Ada sesuatu di hati Haruka yang mulai terbuka. Walau ia sendiri belum mengerti. Adegan ini ditutup dengan Haruka yang memandang langit pagi dengan tatapan berbeda. Masih ada lelah di matanya, tetapi juga sedikit cahaya. Kamera menyorot tangan Aisyah yang menggenggam kursi roda Haruka dengan lembut, seolah menegaskan bahwa ia akan menjadi sosok penting dalam perjalanan Haruka selanjutnya. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik kecil dalam hidup Haruka. Awalnya ia hanya membiarkan Aisyah bekerja tanpa banyak bicara, tetapi entah bagaimana kehadiran gadis itu mulai membawa ketenangan. Kamar yang sebelumnya terasa dingin kini lebih hidup, selalu ada bunga segar di vas, udara lebih wangi, bahkan suara langkah Aisyah yang lembut terasa menenangkan. Pagi itu, Haruka duduk di kursi rodanya sambil menatap hujan yang turun di luar jendela. Aisyah masuk membawa teh hangat. Cuaca hari ini dingin sekali. Minumlah, supaya tubuh Nona terasa hangat. Haruka menerima cangkir itu. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan terima kasih tanpa paksaan. Terima kasih, Aisyah. Aisyah tersenyum kecil. Sama-sama, Nona. Keheningan pun mengisi ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar. Lalu tanpa sadar Haruka mulai berbicara. Suaranya pelan seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Aku dulu selalu berlari. Bangun pagi, rapat, presentasi, makan siang di meja kerja, pulang larut malam. Hidupku hanya tentang target dan angka. Sekarang, aku bahkan tidak bisa berjalan. Semua orang melihatku seperti aku sudah setengah mati. Aisyah berhenti sejenak, lalu mendekat. Boleh saya bicara jujur? Haruka mengangguk pelan. Kadang Allah memberi ujian supaya kita berhenti sejenak.
Supaya kita sadar ada hal yang lebih penting daripada pekerjaan, daripada dunia yang sibuk. Kata-kata itu menghantam hati Haruka. Ia memandang Aisyah lama, lalu matanya memanas. Apa yang penting itu? Aku kehilangan segalanya. Hidupku seolah dicabut satu persatu. Aisyah duduk di kursi dekat Haruka. Suaranya lembut tapi tegas. Hati yang tenang. Jika hati tenang, apapun yang terjadi terasa lebih ringan. Dan hati yang tenang hanya datang kalau kita mendekat padanya. Haruka terdiam. Ini pertama kalinya seseorang bicara padanya seperti itu tanpa basa-basi. Tidak ada kasihan berlebihan. Tidak ada janji kosong. Hanya kata-kata sederhana yang langsung menusuk ke inti hatinya. Hari-hari berikutnya, Haruka mulai berbicara lebih banyak. Tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang keras, tentang bagaimana ia berjuang 2 kali lipat hanya untuk mendapat pengakuan. Aisyah mendengarkan dengan sabar. Tak pernah memotong, hanya sesekali mengangguk. Suatu malam, Haruka terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Nafasnya terengah-engah, tangannya gemetar. Aisyah yang kebetulan masih terjaga segera mendekat. "Nona, tarik nafas pelan-pelan. Saya di sini." Haruka menangis untuk pertama kalinya di hadapan orang lain. "Aku takut. Aisyah. Aku takut mati. Aku takut semua ini sia-sia." Aisyah meraih tangan Haruka dan menggenggamnya dengan lembut. "Saya juga pernah takut. Tapi saya selalu ingat, hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Kita hanya singgah sebentar. Yang penting, kita pulang dalam keadaan baik. Itulah mengapa saya selalu berdoa." Haruka menatapnya dengan mata merah. Ajari aku bagaimana cara tidak takut." Aisyah tersenyum lembut. "Pelan-pelan. Nona, saya akan menemani Nona. Doa adalah awal yang baik." Sejak malam itu, ada perubahan kecil dalam diri Haruka. Ia tidak lagi terlalu sinis setiap kali Aisyah bicara. Bahkan ia mulai menunggu gadis itu datang setiap pagi, seolah kehadirannya memberi alasan baru untuk bertahan. Sore itu, mereka duduk di balkon rumah sakit. Langit mulai cerah setelah hujan panjang. Haruka memandang awan yang perlahan tersibak. "Aneh. Dulu aku membenci tempat ini. Sekarang rasanya aku bisa duduk di sini berjam-jam." Aisyah menatap langit yang sama. Kadang langit hanya ingin kita memperhatikannya. Seperti hati kita sendiri. Kadang ia hanya ingin didengar. Haruka menoleh pada Aisyah. Bibirnya melengkung tipis. Senyuman pertama setelah berminggu-minggu. Adegan ditutup dengan Haruka yang menatap langit dengan mata lebih jernih. Kamera menyorot wajahnya yang tidak lagi sekosong sebelumnya. Ada sesuatu yang tumbuh di sana, harapan tipis. Transisi menuju bab berikutnya terasa alami. Seolah hati Haruka mulai siap menerima sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Malam itu hujan kembali turun, membasahi kaca jendela kamar Haruka. Lampu redup menciptakan bayangan samar di dinding. Haruka berbaring menatap langit-langit. Namun pikirannya gelisah. Sejak Aisyah sering menemaninya, hatinya sedikit lebih tenang. Tetapi malam ini rasa takut kembali menghantam tanpa ampun. Matanya perlahan terpejam. Namun tubuhnya terasa berat. Ia seperti jatuh ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, ia berdiri di sebuah tempat asing. Lorong panjang bercahaya lembut. Di ujung lorong, ada sosok-sosok yang samar, seakan memanggilnya. Di kejauhan, terdengar lantunan merdu. Bukan bahasa Jepang, bukan bahasa yang ia kenal. Tetapi entah mengapa membuat dadanya hangat. Suara itu begitu damai, seolah menenangkan ketakutannya. Haruka mencoba berjalan mendekat. Tetapi setiap langkah membuat air mata menetes tanpa ia sadari. Ketika ia hampir mencapai cahaya itu, tiba-tiba ia mendengar suara keras seperti dentuman. Haruka tersentak bangun, napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi anehnya, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi harinya, Haruka masih memikirkan mimpinya. Saat Aisyah datang membawa sarapan, Haruka menatapnya lama. "Aisyah, semalam aku mendengar suara yang aneh, seperti lagu. Indah sekali.
Aku belum pernah merasa begitu tenang. Apa itu mirip dengan doa yang kamu baca? Aisyah terkejut, namun matanya lembut. Mungkin Nona mendengar lantunan ayat suci dalam mimpi. Doa bisa hadir bahkan dalam tidur kita. Haruka menggigit bibirnya. Bisa. Kamu bacakan untukku sekarang? Aku ingin mendengarnya. Aisyah mengangguk pelan, duduk di samping ranjang. Ia menutup mata sebentar, menarik napas dalam, lalu mulai melantunkan surat Al-Fatihah dengan suara lembut. Suara itu memenuhi ruangan, membuat udara seolah berubah. Haruka memejamkan mata. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dadanya yang biasanya sesak terasa lapang, pikirannya yang penuh ketakutan menjadi tenang. Tiba-tiba ia menangis. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Suaranya, seperti yang ada di mimpiku. Bisiknya dengan suara bergetar. Tubuhku terasa lebih ringan. Sejak saat itu, Haruka mulai meminta Aisyah membacakan doa setiap pagi. Perawat lain memperhatikan perubahan itu dengan heran. Hasil pemeriksaan medis pun mulai menunjukkan perbaikan kecil. Detak jantungnya lebih stabil, tekanan darahnya normal, tubuhnya sedikit lebih bertenaga. Namun perubahan ini juga memicu rasa penasaran dari para dokter. Ini tidak masuk akal, kata dokter kepala pada ibunya. Tidak ada pengobatan baru, tidak ada obat baru. Tapi kondisinya membaik. Ibunya hanya menatap Aisyah yang sedang merapikan selimut putrinya. Ada sesuatu yang berbeda di mata sang ibu, campuran syukur dan bingung. Suatu sore, Haruka meminta Aisyah duduk lebih dekat. Kenapa suaramu bisa membuatku merasa begini? Aisyah tersenyum, memandang langit yang berwarna oranye di luar jendela. Bukan suara saya, Nona. Itu firman Allah. Ia yang memberi ketenangan. Ucapan itu membuat Haruka terdiam. Ada getaran di dadanya, seperti sebuah kunci baru yang membuka pintu yang selama ini terkunci. Malam harinya, Haruka kembali bermimpi. Kali ini ia melihat cahaya lebih terang, dan suara itu terdengar lebih jelas. Ketika ia terbangun, ia tidak merasa takut sama sekali. Ia hanya menatap langit-langit dengan air mata hangat di pipinya. Jika ini benar, mungkin aku tidak sendiri, bisiknya. Adegan ditutup dengan Haruka yang duduk di kursi roda sambil memandang keluar jendela. Angin malam masuk membawa aroma hujan. Wajahnya tidak lagi hanya dipenuhi ketakutan. Ada tanda tanya besar dan rasa penasaran yang makin membakar. Penonton diajak merasa bahwa sebuah perjalanan batin baru saja dimulai, dan apa yang akan terjadi selanjutnya bisa mengubah segalanya. Pagi itu udara Tokyo terasa berbeda. Matahari masuk melalui jendela kamar rumah sakit, memantul di lantai hingga ruangan terasa lebih hangat. Haruka duduk di tepi ranjang. Tubuhnya tampak sedikit lebih segar daripada biasanya. Pipinya yang selama ini pucat mulai terlihat berwarna. Ketika ibunya masuk membawa sarapan, ia tertegun. Haruka, kamu bangun lebih pagi? Ya, Ma. Suara Haruka terdengar lembut tapi lebih hidup. Aku tidur nyenyak semalam. Tidak ada mimpi buruk. Air mata ibunya hampir jatuh. Selama berminggu-minggu, setiap malam Haruka terbangun karena ketakutan. Kini untuk pertama kalinya ia melihat putrinya tersenyum, meski kecil. Aisyah, yang baru selesai merapikan vas bunga, ikut tersenyum melihat perubahan itu. Ada sinar lega di matanya. Alhamdulillah, bisiknya pelan. Apa yang kamu katakan? Tanya Haruka. Saya hanya bersyukur kepada Allah karena Nona terlihat lebih baik. Haruka terdiam, memegang dadanya yang terasa lebih ringan. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali kamu membaca doa itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Perubahan ini segera menarik perhatian dokter. Saat pemeriksaan rutin, dokter kepala menatap hasil laporan dengan kening berkerut. Tekanan darah normal. Detak jantung stabil. Tidak ada tanda-tanda kejang atau penurunan fungsi organ. Apakah ini berarti kondisi saya membaik? Tanya Haruka dengan suara penuh harap. Dokter menghela napas, mencoba menjaga profesionalitas. Secara medis, ini kemajuan yang sangat baik. Tapi kami tidak tahu apa penyebabnya.
Kabar perbaikan Haruka menyebar dengan cepat di rumah sakit. Para perawat saling berbisik setiap kali melewati kamarnya. Bukankah dia sudah hampir koma minggu lalu? Bisik seorang perawat. Sekarang dia bisa duduk dan berbicara. Sore itu, ayah Haruka datang. Ia bukan tipe yang mudah menunjukkan emosi, tapi kali ini raut wajahnya terlihat lebih lembut. Ia memandangi putrinya yang duduk di kursi roda sambil memandangi langit senja. "Kau terlihat lebih kuat," katanya pendek. Haruka menoleh. "Ya, Papa. Entah bagaimana, aku merasa sedikit lebih hidup hari ini." Ayahnya menatap Aisyah yang berdiri di sudut ruangan. "Apa yang kau lakukan?" Aisyah sedikit gugup, tapi menjawab dengan tenang. "Saya hanya merawat Nona seperti biasa. Dan saya membaca doa." Ayah Haruka terdiam. Kata "doa" seolah membuatnya tidak nyaman, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, lalu keluar dari ruangan dengan wajah sulit dibaca. Malam itu, Haruka kembali meminta Aisyah duduk di sampingnya. "Bacakan lagi doa itu." Suara Aisyah mengalun lembut, membuat suasana kamar menjadi syahdu. Haruka memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. Kali ini ia tidak menangis karena takut, tetapi karena hatinya merasa disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Keesokan harinya, dokter melakukan tes darah dan tes neurologi lagi. Hasilnya mengejutkan. Tidak hanya stabil, tapi ada tanda-tanda perbaikan sel-sel tubuh. Ini luar biasa. Tidak ada terapi medis baru yang kita berikan, tapi tubuhnya merespon seperti sedang dipulihkan. Keluarga berkumpul di kamar Haruka sore itu. Ibunya memeluknya erat, menangis bahagia. "Nak, mungkin ini awal kesembuhanmu." Haruka merasakan pelukan itu lebih hangat dari sebelumnya. "Mama, mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar obat. Mungkin ada yang mendengarkan aku selama ini." Kamera seakan memperlihatkan wajah Aisyah yang tersenyum tipis sambil menunduk. Suara hatinya terdengar lirih. "Allah, kuatkan hatinya. Jangan biarkan ia kembali putus asa." Adegan berakhir dengan Haruka yang memandangi tangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia mengepalkan tangan dengan penuh tekad. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi ia tahu satu hal. Ia ingin terus mendengar doa itu. Ia ingin terus merasakan ketenangan itu. Perubahan pada Haruka menjadi bahan pembicaraan hangat di rumah sakit. Para perawat kagum, keluarga mulai berharap, dan bahkan beberapa pasien lain mendengar desas-desus tentang keajaiban yang terjadi di kamar VIP lantai 12. Namun tidak semua orang memandang hal ini dengan senang hati. Di ruang rapat rumah sakit, beberapa dokter senior berkumpul. Dokter kepala yang selama ini menangani Haruka meletakkan hasil pemeriksaan terakhir di meja. Secara medis, pasien menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun saya harus jujur, saya tidak bisa menjelaskan alasannya. Seorang dokter senior, Profesor Nakamura, menggeleng dengan wajah tegang. "Ini berbahaya. Keluarga pasien mulai percaya pada sesuatu di luar kendali medis kita. Jika mereka menganggap perbaikan ini berasal dari hal-hal non-ilmiah, reputasi rumah sakit bisa jatuh." "Tapi fakta menunjukkan kondisi pasien membaik," jawab seorang dokter muda. "Ya, tapi kita harus memastikan itu bukan efek sugesti atau manipulasi emosional. Saya sudah mendengar kabar tentang seorang perawat asing yang sering membacakan doa. Ini bisa menimbulkan kesalahpahaman," ucap Nakamura dengan nada tajam. Sore itu, keputusan diambil. Akses Aisyah ke kamar pasien akan dibatasi. Hanya perawat resmi rumah sakit yang diizinkan berada di kamar Haruka pada malam hari. Ketika keputusan ini disampaikan, Aisyah hanya menunduk. "Saya mengerti," katanya lirih. Tapi di matanya ada rasa cemas. Haruka, yang mendengar kabar itu, langsung marah. "Mengapa? Dia tidak melakukan apapun selain menjagaku. Aku merasa lebih baik ketika dia ada di sini." Dokter mencoba menenangkan. "Nona Haruka, kami hanya ingin memastikan perawatan Anda tetap sesuai standar medis. Anda butuh istirahat, dan kami khawatir interaksi emosional terlalu banyak bisa mengganggu proses pemulihan."
Haruka menatap mereka dengan mata tajam. Kalian tidak mengerti. Dia satu-satunya alasan aku mau bangun setiap pagi. Namun protesnya tidak digubris. Malam itu, Aisyah hanya bisa berpamitan. Saya akan kembali besok pagi. Nona, tolong tetap kuat. Haruka menggenggam tangan Aisyah erat. Hampir tidak mau melepaskan. Jangan lama-lama. Aku tidak mau sendiri. Malam itu terasa panjang. Haruka berbaring di ranjang tanpa suara lantunan doa yang biasa menenangkannya. Suara detak mesin monitor terdengar lebih keras dari biasanya, membuat hatinya gelisah. Jam bergulir, tetapi ia tidak bisa tidur. Rasa sesak mulai kembali. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sekitar tengah malam, tubuh Haruka mendadak lemas. Alarm monitor berbunyi nyaring. Perawat berlari masuk, memanggil dokter. Tekanan darah turun. Detak jantung tidak stabil. Keluarga dipanggil segera. Ibunya menangis di lorong rumah sakit, sementara ayahnya berdiri tegang, menatap pintu kamar dengan wajah dingin namun penuh ketakutan. Bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah kondisinya membaik? Dokter kepala hanya bisa menggeleng. Kami tidak menemukan penyebab medis yang jelas. Kondisinya memburuk mendadak. Keesokan paginya, Aisyah datang lebih awal. Begitu melihat Haruka terbaring lemah, ia menahan air mata. Ya Allah, bisiknya. Haruka membuka mata dengan susah payah. Suaranya nyaris tak terdengar. Aisyah, aku butuh doa itu. Aisyah menatap dokter yang ada di ruangan. Izinkan saya berada di sisinya. Tolong. Awalnya mereka ragu, tapi melihat kondisi Haruka semakin drop, akhirnya mereka mengangguk. Aisyah duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Haruka, lalu mulai melantunkan Al-Fatihah dengan suara bergetar namun penuh ketulusan. Udara di ruangan seolah berubah. Suara monitor yang tadinya cepat perlahan menjadi stabil. Napas Haruka membaik sedikit demi sedikit. Ibunya menutup mulut. Terisak. Ayahnya hanya terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Semua mata memandang Aisyah yang terus melantunkan doa dengan linangan air mata. Setelah selesai membaca, Aisyah menyeka air matanya. Bertahanlah, Nona. Jangan menyerah. Haruka menghela napas panjang. Wajahnya tampak lebih tenang. Terima kasih. Aku merasa lebih baik. Adegan ini diakhiri dengan keluarga yang masih diliputi keheranan. Kamera memperlihatkan wajah dokter yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka saling pandang, seolah mengakui ada sesuatu di luar nalar medis yang terjadi di depan mata. Malam itu langit Tokyo gelap tanpa bintang. Hujan turun deras, membuat kaca jendela kamar Haruka dipenuhi titik-titik air. Di dalam kamar, suasana mencekam. Haruka terbaring lemah dengan selang infus di lengannya. Wajahnya pucat hampir tanpa warna. Monitor jantung berbunyi tidak beraturan, menandakan kondisi kritis. Ibunya duduk di sisi ranjang, memegang tangan putrinya erat-erat sambil menangis. Haruka, bertahanlah, nak. Mama di sini. Ayahnya berdiri kaku di dekat pintu. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu dingin itu tampak ketakutan. Tekanan darahnya terus menurun. Seru salah satu dokter. Jika tidak stabil dalam beberapa menit, kita harus mempertimbangkan tindakan darurat. Lakukan apa saja. Suara ayah Haruka pecah, hampir seperti perintah dan doa sekaligus. Namun segala usaha medis malam itu tampak sia-sia. Obat penstabil sudah diberikan, alat bantu pernapasan dipasang, tapi tubuh Haruka tetap melemah. Nafasnya tersengal-sengal, matanya setengah tertutup. Di tengah kepanikan itu, ibunya memegang lengan dokter dengan air mata bercucuran. Tolong panggilkan Aisyah. Hanya dia yang bisa membuat Haruka tenang. Dokter sempat ragu, tapi akhirnya mengalah. Mereka menelepon Aisyah yang saat itu sudah kembali ke asrama pekerja. Aisyah datang dengan pakaian yang masih basah karena hujan. Napasnya terengah setelah berlari. Begitu masuk kamar, ia melihat Haruka terbaring lemah. Air mata langsung memenuhi matanya. Ya Allah, bisiknya lirih.
sebelum ia bergegas mendekat. Aisyah. Suara Haruka hampir tak terdengar. Bibirnya bergerak lemah. Aku takut, jangan pergi. Aisyah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Saya di sini, Nona. Saya tidak akan kemana-mana. Mari kita bersama-sama memohon pada Allah. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu mulai melantunkan Al-Fatihah. Suaranya bergetar di awal, tapi kemudian semakin mantap. Ruangan yang tadi dipenuhi suara mesin tiba-tiba terasa hening. Bahkan para dokter berhenti bergerak, seolah menahan napas. Nada bacaan itu lembut, tapi memiliki kekuatan aneh. Ibunya menutup wajah, menangis terseduh. Ayah Haruka berdiri diam, matanya basah, menatap putrinya dengan tatapan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perlahan, monitor jantung menunjukkan perbaikan. Bunyi detak yang tadinya kacau mulai kembali teratur. Nafas Haruka menjadi lebih tenang. Aisyah menyelesaikan bacaan, lalu mengusap lembut dahi Haruka yang basah oleh keringat. Bertahanlah, Nona. Ini belum saatnya menyerah. Mata Haruka perlahan terbuka. Untuk sesaat, semua orang melihat kilatan cahaya di matanya. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu dalam bahasa Jepang yang membuat semua tertegun. Aku mendengar cahaya itu lagi, sama seperti di mimpiku. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak mau pergi. Aku ingin hidup. Ibunya langsung memeluknya, menangis di bahu putrinya. Ayahnya menunduk, menyembunyikan wajahnya yang basah oleh air mata. Para dokter saling pandang, tak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit kemudian, kondisi Haruka stabil. Alat monitor menunjukkan hasil normal. Aisyah masih duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Haruka. Allah mendengar doa kita, ucapnya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, seluruh keluarga berkumpul di kamar tanpa ketegangan. Ada rasa syukur dan kelegaan yang sulit dijelaskan. Namun di balik itu, ada juga keheningan yang syarat dengan pertanyaan. Bagaimana bisa doa seorang gadis sederhana mengubah sesuatu yang tak mampu dijangkau ilmu kedokteran? Adegan ditutup dengan kamera yang menyorot wajah Haruka yang tertidur tenang, dengan senyum tipis di bibirnya. Aisyah duduk di kursi, tetap berjaga, sementara suara hujan di luar mereda. Penonton dibiarkan merasakan ketenangan itu, namun juga ketegangan yang menggantung, karena jelas kejadian ini akan membawa dampak besar. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Haruka, menciptakan bayangan hangat di lantai. Suasana berbeda dari malam mencekam sebelumnya. Burung-burung terdengar di luar jendela, seolah ikut merayakan sesuatu. Haruka membuka mata perlahan. Tubuhnya masih lemah, tetapi ada energi baru yang ia rasakan. Seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya ingin kembali hidup. Ibunya yang tertidur di kursi terdekat langsung terbangun saat melihat Haruka menoleh. "Nak, kamu sudah bangun." Haruka tersenyum tipis, senyum yang sudah lama hilang dari wajahnya. "Ya, aku merasa berbeda. Seperti ada beban yang diangkat dari dadaku." Aisyah yang sejak semalam berjaga juga mendekat. Matanya sembab karena begadang, tapi ada cahaya lega di wajahnya. "Syukurlah Nona sudah sadar." Haruka memandangnya lama, lalu berkata dengan suara bergetar. "Aku mendengar suara itu lagi. Sama seperti mimpiku, tapi kali ini, rasanya lebih nyata. Seperti ada cahaya yang memelukku." Air mata mengalir di pipi ibunya. "Mungkin itu pertanda baik, Nak. Mungkin Allah benar-benar menjagamu." Haruka terdiam, menatap Aisyah dengan mata basah. "Aisyah, aku ingin tahu lebih banyak tentang Tuhanmu, tentang Allah. Aku ingin tahu kenapa setiap kali kamu berdoa, hatiku merasa damai." Ruangan mendadak hening. Ayah Haruka yang baru masuk tampak terkejut. "Haruka, kamu yakin ingin mendengar hal itu?" Suaranya serius. Haruka mengangguk mantap. "Papa, selama ini aku hanya percaya pada sains, pada kerja keras, pada teknologi. Tapi ketika aku hampir mati,
Tidak ada satupun yang bisa menolongku, kecuali doa Aisyah. Mungkin ini waktunya aku mencari kebenaran yang lain. Aisyah menatap Haruka. Hatinya bergetar. Nona, ini keputusan yang besar. Saya tidak ingin memaksa, tapi jika Nona benar-benar ingin belajar, saya akan temani perlahan. Ajari aku, kata Haruka tegas. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tidak mau hidup hanya untuk menunggu mati lagi. Ibunya mendekap putrinya. Menangis bahagia. Mama akan mendukungmu apapun yang kamu pilih. Jika itu membuatmu kuat, Mama ikut bersyukur. Ayahnya masih terdiam, menatap Haruka lama, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Kalau ini membuatmu hidup lagi, maka lakukanlah. Aku hanya ingin kau kembali. Hari-hari berikutnya, Haruka mulai bertanya banyak hal kepada Aisyah. Tentang arti doa, tentang makna hidup menurut keyakinannya, tentang mengapa manusia diuji. Aisyah menjawab dengan sabar, menggunakan bahasa sederhana. Setiap percakapan membuat Haruka semakin yakin bahwa apa yang ia rasakan bukan kebetulan. Suatu sore, Haruka meminta Aisyah duduk di samping tempat tidurnya. Bacakan doa itu lagi. Tapi kali ini, aku ingin ikut mendengarkan dengan sepenuh hati. Aisyah menutup mata, melantunkan Al-Fatihah dengan lembut. Haruka menutup mata, air mata jatuh lagi, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Sejak aku mendengar doa ini, aku merasa seperti seseorang memegang tanganku. Aku tidak merasa sendirian lagi, ucap Haruka setelah doa selesai. Malam itu, sebelum tidur, Haruka menatap langit-langit dengan senyum tenang. Jika memang ini jalan yang kau tunjukkan, aku siap melangkah. Kamera menyorot wajah Haruka yang kini tidak lagi dipenuhi ketakutan, tetapi keteguhan. Penonton diajak merasakan bahwa ini adalah titik balik besar. Haruka yang dulu hanya percaya pada logika kini mulai membuka hatinya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Adegan ditutup dengan Haruka menggenggam tangan Aisyah dan berbisik. Terima kasih. Kamu bukan hanya menyelamatkan tubuhku, tapi juga hatiku. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam dramatis itu. Perlahan tetapi pasti, kondisi Haruka terus membaik. Tubuhnya yang dulu lemah kini mampu berdiri sendiri, bahkan mulai belajar berjalan dengan bantuan fisioterapis. Para dokter masih tercengang setiap kali memeriksa hasil laboratorium. Semua indikator vital menunjukkan perbaikan luar biasa, seolah tubuh Haruka mendapatkan kesempatan hidup baru. Hari itu menjadi hari yang dinanti-nanti. Haruka dijadwalkan keluar dari rumah sakit. Koridor dipenuhi karyawan dan wartawan yang ingin melihat langsung sosok CEO muda yang hampir kehilangan nyawa. Mereka semua terkejut saat melihat Haruka keluar dari kamar, berjalan perlahan dengan tongkat, tetapi tegap. Wajahnya tidak lagi pucat, matanya berbinar. Dalam konferensi pers kecil yang diadakan perusahaan, Haruka berdiri di podium, mengenakan gaun putih sederhana. Suasana hening saat ia mulai berbicara. Beberapa bulan lalu, saya pikir hidup saya sudah berakhir. Semua dokter terbaik bekerja keras, tetapi saya semakin dekat dengan kematian. Saya merasa sendirian, sampai seseorang datang dan mengajarkan saya arti ketenangan. Ia menoleh ke arah Aisyah yang berdiri di sisi ruangan. Perkenalkan, ini Aisyah, gadis sederhana dari Indonesia. Dia bukan dokter, bukan ilmuwan, tetapi dia mengajarkan saya sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan di ruang rapat manapun, ketenangan hati. Wartawan berbisik-bisik. Kamera mengambil gambar Aisyah yang tampak malu-malu namun tersenyum lembut. Haruka melanjutkan dengan suara bergetar. Saya percaya, kesembuhan saya bukan hanya hasil obat atau mesin medis, tetapi juga hasil doa. Setiap pagi, Aisyah membaca doa, dan saya merasa hidup saya diperpanjang hari demi hari. Hari ini saya berdiri di sini karena saya diberi kesempatan kedua oleh Allah. Ruangan menjadi hening. Bahkan ayah Haruka yang biasanya kaku tampak menunduk, menahan emosi. Ibunya menangis haru di kursi depan. Setelah acara selesai, Haruka mengajak Aisyah ke sebuah taman kecil di dekat gedung. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan. Di antara bunga sakura yang berguguran,
Haruka memandang Aisyah dengan senyum yang sulit disembunyikan. Aku sudah memutuskan. Aku ingin melangkah lebih jauh. Aku ingin mengenal Allah lebih dalam. Dan aku ingin memulai hidup baru dengan keyakinan yang membuatku merasa damai. Aisyah terdiam sejenak. Air mata menggenang di matanya. Nona, ini keputusan besar. Saya akan menemani setiap langkahnya. Haruka menggenggam tangan Aisyah erat. Kamu bukan hanya penyelamatku. Kamu adalah sahabatku, guruku, dan saksi kebangkitanku. Malam itu, di kamar yang kini terasa hangat dan tenang, Haruka duduk bersama Aisyah. Dengan suara pelan, ia mengikuti kata-kata yang Aisyah bimbing. Air mata mengalir deras di pipinya. Saat ia selesai, ia menunduk, terisak, tetapi senyum di wajahnya begitu tulus. Aku merasa seperti dilahirkan kembali, katanya lirih. Takutku hilang. Sekarang aku hanya ingin hidup dengan baik, memimpin perusahaanku dengan hati yang bersih. Kamera menyorot wajah Haruka yang bercahaya, seolah bukan lagi wanita yang sama beberapa bulan lalu. Di luar jendela, langit malam cerah dengan bintang bertaburan. Adegan penutup memperlihatkan Haruka berdiri di balkon, menatap kota Tokyo dengan senyum yakin. Aisyah berdiri di sampingnya. Angin malam berhembus lembut. Haruka berbisik, "Terima kasih, Allah, karena kau memberi aku kesempatan untuk memulai lagi." Narasi akhir menutup cerita dengan kata-kata yang menggugah. Kadang hidup harus mematahkan kita agar kita bisa menemukan arah baru. Dan ketika semua pintu tertutup, doa bisa menjadi kunci yang membuka jalan. Jika cerita ini membuatmu percaya bahwa harapan selalu ada, dukunglah dengan like agar semakin banyak yang melihat keajaiban ini. Layar perlahan meredup, meninggalkan penonton dengan perasaan hangat, haru, dan penuh inspirasi.